Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman, rekan-rekan, keluargaku dimanapun berada. Pada saat ini kita bertemu kembali dalam momen yang sangat indah, di mana kita akan berbagi firman Tuhan yang kiranya dapat meneguhkan dan memberkati kita semua. Kita berdoa, Tuhan Yesus memberkati kami, meneguhkan dan menguatkan kami lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan berbicara topik yang sederhana tentang kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan. Hari-hari ini teman-teman, ada banyak orang mempertanyakan tentang kesetiaan Tuhan. Ada banyak orang yang bertanya, di mana kesetiaan itu? Karena ketika dunia digoncang dengan masalah, berdampak pada keluarga kita akhirnya bermasalah, pekerjaan kita bermasalah, segala macam bermasalah. Kita bahkan sekarang di dalam tanda petik harus berdiam di rumah karena pergumulan, karena masalah. Lalu secara iman Kristen, orang mempertanyakan di mana kesetiaan Tuhan. Maka saat ini saya akan bicara tentang topik kesetiaan Tuhan yang kita ambil dalam Mazmur. Kita akan mengambil firman Tuhan dalam Mazmur pasal 89 ayat yang ketiga. Dia berkata demikian, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Ayat 3 ini punya dua kebenaran penting, kasih setiamu dan kesetiaanmu. Kalau kita analisa dua kata ini, dia punya pengertian yang berbeda meskipun ada korelasinya. Tapi saya akan membahas khusus bagian B, kesetiaanmu tegak seperti langit. Teman-teman, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mempertanyakan kesetiaan Tuhan, apalagi kalau kita tidak percaya kesetiaan Tuhan di masa-masa yang sulit, lalu dari mana kita bisa mendapatkan kekuatan untuk teguh berdiri di dalam badai kehidupan? Saat ini saya menyampaikan firman Tuhan, bagaimanapun kondisi bangsa kita, kondisi dunia dan kondisi keluarga kita harus yakin akan kesetiaan Tuhan. Kita harus percaya akan kesetiaan Tuhan, bahwa kesetiaan itu ada tetap dalam kita. Ethan yang menuliskan Mazmur ini mengubah sebuah pujian tentang Mazmur dilatar belakangi oleh hal-hal miris dan keadaan yang pedih, yang menyakitkan yang terjadi pada keturunan keluarga Daud. Awalnya kita tahu keluarga Daud itu begitu luar biasa. Mereka begitu diberkati, begitu hebat. Mereka begitu menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang indah. Dari zaman Daud, zaman Salomo, mereka punya kerajaan yang besar, tidak tergoncangkan. Tapi pada waktu-waktu kemudian ada kisah-kisah sedih, ada masa-masa yang miris yang terjadi di keturunan keluarga Daud. Inilah sedikit latar belakang konteks yang kita baca, sehingga kemudian Ethan berani tampil dengan bahasa iman untuk meneguhkan siapapun, berbicara tentang kesetiaan Tuhan. Teman-teman, rekan-rekan, ketika kita baik, ketika pekerjaan kita diberkati, ketika tubuh kita sehat, ketika keadaan keluarga dan bangsa kita lagi baik-baik saja, oh no problem, kita tidak mempermasalahkan tentang, kita tidak mempertanyakan tentang kesetiaan Tuhan. Tapi kalau hari-hari ini dalam keadaan yang berat, yang sukar, banyak badai, banyak gelombang, mungkin mulai ada orang percaya, anak-anak Tuhan, dan dalam mungkin hamba Tuhan juga mempertanyakan tentang kesetiaan Tuhan. Mari kita belajar dalam khotbah ini. Saya nyampaikan seri yang pertama tentang kesetiaan Tuhan secara singkat. Kita akan lihat Ethan berbicara tentang kesetiaan Tuhan, apa katanya tentang kesetiaan Tuhan, dan kiranya itu kita percaya sebagai firman Tuhan yang diilhamkan oleh Roh kepadanya untuk disampaikan kepada generasi di masanya dan juga generasi kita saat ini. Apa kata Ethan tentang kesetiaan Tuhan? Bagian B ayat 3, kesetiaanmu atau kesetiaan Tuhan tegak seperti langit. Teman-teman yang terkasih, tentang kesetiaan Tuhan, poin yang pertama, kesetiaan Tuhan itu tegak seperti langit. Terjemahan yang lain berkata kesetiaan Tuhan itu tetap ada seperti langit yang tidak pergi, yang tidak berkesudahan, seperti langit yang tetap ada. Itulah kesetiaan Tuhan. Itulah kesetiaan Tuhan.
Saya menyampaikan sedikit tentang kata tegak. Kata tegak itu dalam bahasa Ibrani menggunakan kata kon. Secara sederhana mempunyai 3 pengertian. Kesetiaan Tuhan itu, kata kon itu sudah diatur dari mulanya gitu. Tetap ada, tetap tegak. Dia sudah diatur stabil. Kesetiaan Tuhan itu stabil, seperti langit stabil. Seperti langit yang sudah diset dari awalnya, langit itu ada dari zaman ke zaman. Demikian kesetiaan Tuhan itu ada dari zaman ke zaman. Kesetiaan Tuhan itu tidak kendor, katanya dia tetap berdiri tegak dan stabil. Itulah kesetiaan Tuhan. Jadi teman-teman, rekan-rekan dimanapun berada, kalau kita mempertanyakan kesetiaan Tuhan, kalau kita meragukan kesetiaan Tuhan, kebenaran yang penting pada seri yang pertama saya mau kasih tahu, apapun kondisi kita, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan itu tegak seperti langit. Dia sudah diatur dari mulanya gitu. Kesetiaan Tuhan itu ada, dia tidak pergi, seperti langit yang ada dan tidak pergi sampai akhir zaman. Kita lihat dalam firman Tuhan, dalam nubuatan dihubungkan dengan eskatologi. Langit ini nanti akan runtuh ketika hari kiamat. Demikian pula dengan kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan sudah disetting dari awal pada orang percaya. Dia tetap, dia ada, dia tidak lenyap, dia tidak berkesudahan. Dia ada di dalam kita. Maka kebenaran yang pertama saya mau sampaikan kepada kita, apapun kondisi kita, kita harus percaya kesetiaan itu tegak, dia stabil, dia tetap ada. Yang kedua dalam hubungannya dengan ini, ayat yang ketiga dia berkata, ayat yang keempat, engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Kesetiaan Tuhan itu tetap tegak. Kesetiaan Tuhan itu tetap ada, dia tidak pergi, dia tidak akan hilang dari kehidupan kita. Seperti kehidupan Salomo, Daud dan keturunannya. Kenapa? Karena kesetiaan itu tidak main-main. Kesetiaan Tuhan itu Tuhan janjikan pada Daud, Tuhan janjikan kepada Salomo. Itu dalam 2 Samuel pasal 7. Kalau teman-teman baca firman Tuhan di rumah, 2 Samuel pasal 7 dikisahkan tentang ini. Mazmur itu dari situ sumbernya. Allah berjanji kepada Daud dalam 2 Samuel pasal 7 bahwa anakmu akan menjadi hebat, besar, kerajaanmu besar, dan tahta keturunan Daud itu tidak akan berkesudahan. Keturunan demi keturunan ada, menguasai dan dipimpin oleh keturunan Daud. Itu janji Tuhan dengan sumpah. Jadi teman-teman yang terkasih, kalau kita mempertanyakan dan meragukan kesetiaan Tuhan di masa Daud, di masa Salomo, tentang kesetiaan Tuhan itu bukan cuma tegak, bukan cuma berdiri seperti langit yang tetap ada terbentang, tapi itu sudah diikrarkan, dijanjikan, bahkan disumpahkan Tuhan kepada Daud. Konteks ini yang coba untuk diingatkan Ethan kepada orang percaya di zamannya dan juga bagi kita semua. Kesetiaan Tuhan itu tetap karena Tuhan sudah berjanji dengan kita. Tuhan sudah berjanji dengan setiap orang percaya. Setiap kita anak-anaknya, kita berjalan dan kita terikat dengan perjanjian kekalnya Tuhan. Salah satu perjanjian di situ adalah perjanjian kesetiaan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Maka teman-teman yang terkasih, kalau kesetiaan itu dihubungkan dengan janji Tuhan kepada Daud, sumpah bahkan kepada Daud, itu kesetiaan itu pasti Tuhan kerjakan. Kenapa? Karena Dia Allah. Alkitab berkata, aku bukanlah manusia sehingga aku berdusta. Kita manusia yang terbatas ini banyak kali janji kita tidak bisa kita penuhi, tapi Dia adalah Allah, Dia bukan manusia. Dan Dia memberi konfirmasi sendiri tentang sifatnya. Aku ini bukan manusia, aku Allah, jadi aku tidak akan berdusta. Dalam konteks kesetiaan yang dijanjikan Tuhan kepada Daud, Tuhan kerjakan itu karena itu janjinya. Yang kedua, kenapa kesetiaan itu tidak akan pergi? Karena bukan cuma sekedar Allah, karena Dia adalah Allah, maka Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang punya kekuatan, kemampuan untuk mewujudkan itu. Kadang kita manusia tidak mampu mewujudkan janji kita, bukan karena kita tidak mau, tapi kemudian keterbatasan yang menghalangi kita. Tetapi Allah tidak terbatas. Allah yang berjanji kepada Daud untuk setia, kesetiaannya untuk keturunan Daud itu dikerjakannya karena Dia adalah Allah, dan karena Dia Allah, Dia maha kuasa untuk mewujudkan janji
Bahkan sumpah itu Allah serius tentang ini. Allah bersumpah kepada Daud. Maka pada seri yang pertama ini dalam renungan singkat saya mau kasih tahu. Kalau kehidupan kita lagi pahit, kalau kita lagi banyak masalah dan persoalan, ingatlah kesetiaan itu tegak seperti langit. Maka saya mau kasih tahu kata klisenya gini. Kalau kita dalam pergumulan, siang atau malam, keluarlah dari rumah kita, lalu pandanglah ke atas sana. Kalau langit masih ada, berarti kesetiaan Tuhan masih ada. Kalau malam hari kita keluar rumah, kita bukan cuma melihat langit, tapi kita melihat benda-benda penerang yang sangat indah di langit. Kalau demikian, kalau kita lihat langit ada, berucaplah, katakanlah kata-kata iman. Sebagaimana langit tetap tegak, sebagaimana langit tetap ada, demikian kasih Tuhan aku yakin Dia tidak pergi dari kehidupan kita, pribadi, keluarga, dan rumah tangga kita, meski kita dalam masalah. Yang kedua, Allah bukan hanya berjanji kepada Daud, Dia juga berjanji pada kita. Satu ayat yang sering saya kutip, aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu janji yang luar biasa. Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita. Dalam satu ayat perjanjian lama Dia berkata, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Lihat, aku telah melukis engkau di garis telapak tanganku. Maka teman-teman, kuatkan dan teguhkan hati kita dalam kondisi seberat apapun, bahwa kesetiaan Tuhan itu ada. Kesetiaan Tuhan itu tetap sudah diatur dari mulanya gitu, sudah disetting dari mulanya begitu. Dia tetap stabil, dia tetap tegak seperti langit. Ketika kita keluar melihat langit, maka kita akan berkata, itu kesetiaan Tuhan seperti langit, tidak akan pergi. Kesetiaan Tuhan itu tidak akan pergi dari kita karena Dia sudah berjanji. Maka teman-teman yang terkasih, saya mau akhiri renungan singkat ini gini. Kalau kita sering mempertanyakan kesetiaan Tuhan, coba kita renungkan hidup kita. Sebelum hari ini, kita sudah melewati banyak perkara pahit dalam kehidupan. Saya secara pribadi telah melewati banyak perkara pahit. Saya celaka, saya sakit, saya divonis tidak umur panjang. Banyak hal terjadi dalam hidup saya, termasuk dosa pelanggaran saya. Tetapi kesetiaan Tuhan itu yang membuat kita tegak berdiri. Kita melewati hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Itu karena kesetiaan Tuhan. Jadi kalau kita punya masalah sekarang, kalau kita punya persoalan sekarang, jangan pertanyakan kesetiaan Tuhan. Lihat ke belakang, flashback kata orang, lihat ke belakang. Dulu kita punya banyak pergumulan dan masalah, tapi kita boleh berdiri hari ini, itu karena kesetiaan Tuhan. Jadi tetaplah percaya, tetaplah meyakini kesetiaan Tuhan tidak pergi dari kita. Lihat ke langit, kalau kita lihat langit masih ada, berarti kesetiaan Tuhan tidak akan pergi dari kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susah kita, Dia akan selalu menolong kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan saat ini. Kami dikuatkan, diteguhkan. Kami tidak lagi mempertanyakan kesetiaan-Mu, karena kesetiaan-Mu tetap ada untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Puji Tuhan teman-teman, terima kasih. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Saya akan menyampaikan seri kedua tentang kesetiaan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.